Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai jamaah Kopdar. Wah, nggak kerasa kita balik lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Alhamdulillahirobbil alamin. Lama ya Indah nggak berjumpa dengan jamaah Kopdar. Wah, akhirnya di sore hari ini kita sambil ngopi-ngopi cantik tentunya kita akan membahas seputar pilkada dan kepemimpinan ekologis tentunya dengan Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM selaku Ketua LPLH SDA MUI Jawa Timur, atau kalau misalnya nama panggungnya nih ya, Profesor Jojo. Nah, halo Prof. Halo Indah. Wah, ini semuanya ya. Iya, baik ya semuanya pasti. Nah, tadi jamaah Kopi Darmo. Iya, jamaah Kopdar. Ini pasti sudah langsung bertanya-tanya, apa sih tadi LPLH? Kita kenalan dulu kali ya. Jadi LPLH SDA ini adalah singkatan dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Wah, siapa nih yang barusan dengar? Atau mungkin barusan dengar sekarang nih kita, ya kan baru siaran. Iya, baru siaran ya Prof ya. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kira-kira sebenarnya apa sih LPLH SDA MUI Jawa Timur ini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopdar, Kopi Darmo. Nah, punya jamaah loh kita ini. Iya, ya. punya jamaah di rumah ini ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa memulai satu agenda bersama Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur dengan TV 9. Nah, alhamdulillah. Dengan Ananda Indah yang merah-merah sekarang ini ya. Iya, cerah ceria ketemu Prof Jojo ya. Dan agenda Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur khususnya di bidang yang khusus mengenai lingkungan dan sumber daya alam. Ternyata lembaganya dikira orang perlindungan lingkungan, iya, dikira. Ya, Umumnya kan gitu. Undang-undangnya perlindungan, iya, lembaganya betul. perlindungan. Semua tentang perlindungan protection tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba nah ini para alim, para ulama di mana Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur yang diketuai Hadratus Syekh Mukarram Romo Kiai Haji Mutawakkil Allah itu kemudian membentuk satu lembaga yang namanya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Jadi artinya lingkungan ini bagaimana bisa dilindungi, dijaga, dikonservasi, direhabilitasi, direstorasi kalau kita tidak memuliakannya. Untuk itu harus dimulyakno. Urip iku kudu iso mulyakno alamnya, buminya. Untuk itu sesuai dengan lambang Nahdlatul Ulama ini. Juga lambang Nahdlatul Ulama, lambangnya kan bumi. Iya, betul. Nah, buminya itu kemudian diberi tambang, ikatan ini artinya apa? Kita jaga, kita lindungi tadi karena kita memuliakan bumi Allah. Gitulah. Biasanya kan memakmurkan masjid. Ini memakmurkan lingkungan. Wah, nah, ini masih jarang berarti ya. Wah, berarti ini suatu gebrakan baru ya, gebrakan hangat dari MUI. Oh iya, dan disosialisasinya langsung melalui TV 9. Nah, ini pasti jamaah Kopdar di rumah sudah bertanya-tanya, wah gimana sih kalau misalnya pilkada kita sangkutkan dengan ini, apakah menjadi pilkada yang ramah lingkungan? Nah, ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Maka dari jamaah Kopdar, tadi kita sudah sempat menyinggung ya Prof, terkait dengan memuliakan lingkungan. Sebelum kita semakin jauh ke pilkada ramah lingkungan, tapi Indah mau tanya dulu nih Prof, kenapa sih kita tuh harus memuliakan lingkungan? Itu kan harus kita gali dulu nih alasan. Emangnya kenapa sih Prof? Kenapa gitu? Karena pertama, mudah loh Nak Indah. Urusan bahwa Allah menciptakan manusia itu didahului dengan menciptakan alamnya. Kan betul. Gitu toh. Untuk itu manusia itu ada di alam semesta gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa bernafas. Contoh ini contoh. Anak-anak Indah pernah tarik nafas enggak ini? Tarik nafas terus toh. Alhamdulillah bisa tarik nafas. Sama jamaah Kopi Darmo. Tarik nafas di rumah. Tarik nafas langsung tarik nafas kan di rumah tarik ini. Nafas. Berapa kali tarik nafas per hari ayo? Wah, nah, ini yang waduh nggak ngitung. Coba kita ini nggak pernah ngitung. Ya, kenapa kita nggak ngitung? Kita lupa, dikira bahwa sudahlah urusan tarik nafas itu udah urusan biasa gitu. Padahal kalau nggak tarik nafas, sekali nggak tarik nafas pusing. Untuk itu apa?
kita tarik nafas itu hampir 28.000 kali tarik nafas. 28.000 kali dalam sehari? Sehari. Kalau nggak percaya hitungin dewe. Oh iya, 28.000 ngitungnya pakai apa ini ya? Kita hitung, kan per menit bisa dihitung. Iya. Yuk kita tarik nafas pemirsa. Coba kita sekarang nih tarik nafas. Tahan 5 jam aja. Jangan Prof. Nggak sanggup jangan 5 jam. Nggak sanggup Nggak kayaknya sanggup. Bahkan 2 menit saja tidak sanggup. Iya, betul, Rata-rata cuma 30 detik, 45 detik. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup tanpa tarik nafas. Iya. Dan waktu tarik nafas itu, apa yang dihirup? Yang dihirup oksigen. Nggak mungkin ngirup pasir. Oh iya. Nah, iya toh. Nggak ada tarik nafas tayamum. Oh iya. Yuk, hirup pasir, nggak bisa. Hirup air, nggak bisa. Cukup wudhu itu ya cuci-cuci hidung. Tapi untuk tarik nafas, wajib menghirup nafasnya itu oksigen. Dan oksigen itu dihasilkan oleh alam ini, apakah itu pepohonan, apakah itu debur ombak di samudra, menghasilkan oksigen. Dan kalau pohonnya dirusak, nah alamnya dikotori, kemudian lautnya dicemari, kemudian udaranya, orang membuang emisi, asap-asap terus, apa yang terjadi? Udaranya kotor, oksigennya kotor, tidak bisa kita hirup. Maka kita akan kewalahan untuk menghirup ini. Untuk itu apa? Dilarang mengotori. Kalau air dikotori nggak bisa wudhu loh kita. Iya, betul. Karena wudhu itu wajib air yang suci dan mensucikan. Jadi seluruh peribadatan kita ini sangat ekologis. Wudhu butuh air. Air tadi bisa dihasilkan oleh dari pepohonan. Pepohonan tadi akarnya itu menyimpan air menjadi bank air. Iya. Air menghasilkan mata air, bukan air mata ini. Kan gitu, ini mata ya, air, Prof, ya? beda gitu. Mata air mengalir ke sungai-sungai, dari sungai diambil oleh kita semua. Ada yang untuk minum, ada untuk berwudu, ada untuk mandi. Kebutuhan fisik kita ini secara biologis adalah 80% urusan air. Iya. Loh, gini kok mentolo, ngotori air, BAB langsung ndok kali, bedongkrong ae ngono. Iso ngerti ngene iki bahasa Inggris, bahasa Lamongan, ngono ya. Sing ndok kampung-kampung cek paham. Ojo sembarangan BAB, buang kotoran. Apakah itu pakai mesin, pakai mobil, pakai industri yang skala besar. Karena lingkungan ini kudu diramut, kudu dirumat, harus diruat. Artinya apa? Biar sehat. Untuk itu Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur membentuk lembaganya adalah pemuliaan. Nah, pemuliaan, dimuliakan. Dengan memuliakan air, memuliakan pohon, memuliakan tanaman, kita bisa hidup sampai hari ini. Karena ada oksigen. Itulah kenapa Majelis Ulama hal-hal begini tuh diurus. Loh, karena ini implikasinya besar. Kalau ini nggak diurus, coba bayangkan kalau air sak Indonesia ini kotor kabeh misalnya. Ini. Ayo, sak Surabaya kotor, sak Jawa Timur kotor. Jamaah Kopdar langsung kepikiran, wah gimana ya kalau ngopi, kotor semua ya. Kayak ngopi. Airnya tercemar soalnya gitu. Jadi itulah Mbak Indah bahwa memuliakan lingkungan itu ibadah terbaik. Ibadah termulia kita gitu kayak gitu. Wah, tapi kalau boleh tahu MUI sendiri sudah berapa lama nih? Sudah ada? Ya, jadi ini sudah digagas sejak kapan atau mungkin sudah launching sejak kapan? Iya, ini dari 5 tahun lalu sebenarnya sudah lama berkembang. Ya? Kemudian yang sejak 2020 itu tatkala Romo Yai Mutawakil Allah memimpin, ini diperkuat. Jadi nanti yang kita hadirkan di acara semacam ini itu akan pengurus-pengurus lain, pengurus dari lembaga pemuliaan lingkungan hidup kita ini, lintas fakultas, lintas universitas, ada yang dari UNER, ada dari UNESA. Berarti melibatkan mahasiswa juga ada begitu ya? ITS, ada dari UNESA dan berbagai macam kampus, ada UNUSA, ada Unisma, ada Brawijaya, ada UNED.
Pokoknya kita sebut semua yang di Jawa Timur ini ya. Semua ya di Jawa Timur kayaknya kalau misalnya kita sebutkan satu-satu wah, gak cukup waktunya sampai nanti malam berarti ya. Iya, Oh gitu. gitu. Tapi kenapa kok harus sampai menggandeng mahasiswa? Apakah memang sudah harus menggandeng generasi-generasi muda juga Iya. atau seperti apa nih Prof? Ya ini kan yang melanjutkan. Kalau Bapak ini kan generasinya hari ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita, termasuk usiamu ini. Iya. Ya usiamu ini untuk apa? Kamu kan perlu kehidupan yang berlanjut. Betul. Jangan sampai orang tua rakus nebang pohon semuanya sehingga krisis air, longsor, banjir ya. Apa yang nerima akibat? Yang nerima akibat itu bukan yang nebang. Yang nebang wong Jakarta barang kadang-kadang ya. Investornya ada Jakarta di mana-mana. Yang menerima penderitaan Ponorogo, ada di Batu, ada di Lumajang. Kenapa? Kita merusak lingkungan itu. Dan kenapa kita hari ini kok menyuarakan ini? Karena ini kan menjelang pilkada. Iya, betul. Menjelang pilkada. Nah, urusan lingkungan itu sebenarnya urusan kekuasaan juga. Oh, iya. Urusan kekuasaan. Nah, daerah itu. Ya. Oh, iya. Nah, yang ngizinkan orang beroperasi, ngizinkan noto kota, noto wilayah, noto kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, ono kepala daerah ya. Iya, betul. Kan seperti keluarga, nggak mungkin nggak ada kepala keluarga. Jangankan urusan kepala negara, keluarga ini saja perlu kepala. Kampung perlu kepala, kota perlu kepala, kabupaten perlu kepala, provinsi perlu kepala, sampai di nasional negara perlu kepala. Untuk itu ada kepala negara. Iya. Gitu ya. Kepala negara itulah yang punya kewajiban menjaga, melindungi warga negaranya. Untuk itu konstitusi menyatakan negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tumpah darah itu lingkungan lah gitu iya, ya. Betul. Keren sekali ya memang Prof. Jojo ini sudah sangat menginspirasi ya sampai sejauh ini. Terus dibawa yang muda-muda mahasiswanya. Iya, jangan lupa. Iya, makanya tadi dari MUI kita sangat salut ya. Ini sangat salut sekali. Ternyata dari MUI tidak hanya menggandeng yang bapak-bapak saja, yang sudah senior-senior saja. Untuk tapi itu hostnya justru, dikasih yang muda. Iya. Nah, biar ngerti urusan lingkungan. Iya, justru yang digandeng itu yang harus digandeng adalah mahasiswa, calon generasi bangsa. Iya. Wah, kayak gitu. Sudah ya. generasi bangsa. Oke, Prof. Kita Gitu. tadi sempat kita ada nyeletuk sedikit kalau Apa? misalnya pilkada itu harus ramah lingkungan. Oh Tadi kan iya, sempat iya, bertanya-tanya iya. nih kok kenapa pilkada itu harus ramah lingkungan? Padahal kan pilkada mungkin hanya urusan kekuasaan saja, politik Dikira saja. gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tarik benang merahnya, lingkungan ini juga ada peran penting di sini. Mungkin boleh di spill sedikit. Nah, dong, Prof. sedikitnya Gimana, contoh Prof? sederhana. Waktu pilkada menjelang nanti 27 November. Iya. Agustus nanti akan ada pendaftaran. Biasalah ono arah-arahan ta iku. Oh iya. Ono pawai, arah-arahan sepeda pawai. motor, mobil, berpawai. Saya ini bahasa kampung aja saya ini. Oh, iya. Bahasa jamaah kopi Darmo. Darmo. Nah, Oke, ini siap, Prof. umat-umat kita para Nahdliyin, gimana itu? Loh, itu loh berapa emisi gas buang kendaraan bermotor yang keluar coba. Betul. Iya, atau emisinya nek gak ono emisi gitu biasanya nek ngaran gas buang. Nek Iya, ono gas buang gasnya. coron desa beluke rek, beluke. Asapnya ya, belu itu Asapnya. bahasa kerennya asap. Asap. Ya, belu itu asap. Kamu kok pinter ndak? Nerjemahkan Translatornya gini. Profesor Jojo ya sore ini ya. Jadi coba asap kendaraan bermotor saja kalau kita pakai arah-arahan, berapa itu menyumbang pencemaran? Betul. Berapa itu udara yang kemudian terkotori? Untuk itu apa? Mengurangi arah-arahannya, biar boleh berangkat sendiri, yang lainnya nonton di TV. Live melalui TV 9. Gitu Iya, loh. betul, Jadi betul. calon kepala daerah sak Jawa Timur ngontrak TV 9, setiap pendaftaran ke KPU, nggak usah ditutno, aku belajar dewe berangkat sendiri. Karena apa? Anda cukup lihat saja, doa di rumah. Pencemaran berkurang, emisi gas buang tadi berkurang, BBM berkurang, iya toh, otomatis karena BBM berkurang, tenaga masih kuat, energinya ada, kesehatan terjaga, ekonomi nabung. Nah, ini. Iya toh, ekonomi nabung, kemudian bisa ngasih
makan anak, bojo, cucu, macam-macam. Semuanya bisa ya. Bisa akhirnya. tersejahterakan, Iya, ada jajan. ekonominya berputar ya. Ekonomi berputar, nggak habis di jalan tadi. Loh, itu baru urusan berangkat daftar ke KPU. Iya, betul. Belum urusan kampanye. Nah, ini. Coba karena kampanye sudah memperkenalkan bentar lagi ya. diri, pakai cetak gambar, gambarnya toko plastik. Nah, plastiknya setelah dipamerkan di pinggir-pinggir jalan itu, terus dikemanakan coba? Nah, itu. Plastik, langsung padahal dibuang plastik ini biasanya, Prof, dibuang ya. begitu saja. Coba kalau dibuang, nak, apa yang akibatnya Indah kalau dibuang? Akhirnya kalau misalnya Lingkungan, iya, makin banyak ya nah, menumpuk kotor, limbahnya. sampah, Iya, limbah, betul. terus plastiknya tidak bisa didaur ulang dalam waktu yang singkat karena plastik itu membutuhkan waktu 125 tahun Wah, itu untuk bisa satu menyatu aja ya. dengan bumi itu loh. Untuk Itu bumi. satu plastik, satu alat peraga kampanye. Untuk satu alat Satu peraga alat saja. peraga kampanye itu Wah, baru ini menyatu nih. dengan bumi yang dari plastik tadi itu 125 tahun, seabad lebih. Wah, 125 tahun. Wah, tapi jamaah Kopdar tadi sudah sempat bikin kopi di rumah tadi ya. Nah, ini kita udah duluan Minum, gitu ya. ya, Oke, ya. silakan Prof, dianggap seperti rumah sendiri Oh, sepertinya ya. iya. Iya, jadi tadi udah sempat merenung bagaimana sih ternyata pemuliaan lingkungan hidup itu ternyata sepenting itu ya. Wah, ini kita lanjutkan lagi. Ternyata Iya. banyak ya Prof, kalau misalnya kita tarik lagi aspek-aspek dari pemuliaan lingkungan hidup, terus pilkada yang ramah lingkungan, ternyata aspeknya banyak sekali pastinya. Iya. Mungkin kita ke tokohnya dulu. Seperti apa sih tokoh yang ramah lingkungan? Itu kan pasti kalau tadi ada suatu kota ada kepala kotanya, ada kepala daerahnya. Kan gitu toh. Pasti semua dari kepalanya dulu. Oh, dari ini kepala. ya. Jadi paling nyaman itu jamaah Kopi Darmo dari keluarga. Oh, iya. Karena keluarga itu sesungguhnya kan manifest dari kehidupan perkotaan juga. Iya. Dan sebaliknya kehidupan perkotaan, kehidupan sebuah negara itu manifest dari sebuah keluarga. Sebuah kampung bisa baik karena dari keluarga-keluarga yang baik. Oh, ya betul. Kampung-kampung yang baik membangun kota-kota yang baik. Kota-kota yang baik akan mampu membangun provinsi-provinsi yang baik. Dan provinsi yang baik bisa membangun negara dengan baik. Jadi ujungnya adalah negara itu baik kalau memang kita punya keluarga-keluarga yang baik. Nah, keluarga yang baik dalam arti lingkungan ini tentu keluarga itu sendiri, dari sudut rumahnya ventilasinya bagus. Oh, iya betul. Rapi, Iya. gak nyindir studio aku indah. Jadi rapi, bersih, kan gitu toh. Kemudian pohon-pohonnya ada. Untuk itu dulu nenek moyang kita, coba mbah-mbah saya yang hidup di kampung mbahnya Mbak Indah lah, ya. Kalau di kampung-kampung nenek, kakeknya, rumahnya itu pasti dikelilingi pohon-pohon. Iya, betul. Ono halamane, Ya, halamannya bener. luas. Halamannya Nggak luas. mepet-mepet gitu Nah, ya kaya ndok rumahnya. kutho. Karena ndok kutho senengane mepet ae, omah-omahe dipepet-pepet no. Nah, kenapa kita perlu kondisi semacam itu? Karena itu tadi. Kalau rumah ini ventilasi terjaga, ada pohonnya, berarti kandungan oksigen terpenuhi bagi anggota keluarga itu, gitu loh ya. Sehingga keluarga itu lebih sehat. Kenapa orang-orang sekarang entah bertetangga, entah berkekancan, itu kok ada orang semakin temperamental? Saya ingin tanya, nah Indah ini, Iya. orang sekarang ini tambah temperamental apa tidak? Iya, makin emosian gampang, Nah. dikit-dikit marah kayaknya Senggol Prof ya. kacok, opo iku omongan opo. Iya. Jadi kenapa orang semakin temperamental? Bayang ta, di kota pepet-pepetan, sudah sumuk, nggak ada asupan oksigen. Yang terjadi adalah kehidupan ini mudah lelah. Ya betul, betul. Mudah lelah, jenuh, jemu, kemudian apa, penat. Karena apa? Oksigen kurang. Urip kemeringet. Karena bersesak-sesakan, berdesak-desakan. Kecuali tatkala keringetan itu langsung ngomong, aku sauna gratis, Rek. Nah, kan tergantung pikirannya, Iya, gitu, tergantung betul, pikirannya. Nah, tatkala situasi semacam itu, apa sebenarnya? Kenapa di kota-kota banyak tawuran?
Iya, Anak-anak betul. pelajar banyak tawuran, ada geng-geng dan lain sebagainya. Kenapa itu Prof kira-kira? Kenapa? Orang selama ini mengacu pikiran-pikiran bahwa ini nggak ada kaitannya dengan lingkungan. Oh, enggak, kalau ada saya ini? ada. Karena apa? Duh, di RT, di RW, di kampung, lapangan kurang. Oh, Tinggone iya, omah kabeh, betul. arek-arek gak sempat dulinan. Iya, Kalau iya, biyen iya. bapak iki ndok desa ono opak sotor, padang bulan Iya, itu gelar banyak ya pilihan kloso. mainannya ya. Gelar kloso di depan rumah, tikar digelar, lihat rembulan, berimajinasi tentang rembulan itu. Kan gitu. Duh, hari ini ndak ada. Anak-anak kita ruang bermainnya kurang, ngumpul diajari cangkruk. Coba anak sekarang diajari cangkruk, ngopi, suka cangkruan, kan gitu toh logika sekarang betul. ini. Dok warung, dia lebih betah di warung daripada di rumah. Nah, ini bahaya. Kenapa emangnya Prof kalau kayak Nah, gitu? untuk itu saya tanya ini, Indah nih lebih seneng di mall, di warung, apa di rumah? Wah, harus balance kalau Nah, saya ya. harus lebih kerasan bahwa namanya rumahmu surgamu. Baiti jannati. Kalau sampai ada rumah tidak bisa di surga bagi penghuninya, ada yang salah itu. Untuk itu apa? Ada rumusnya dulu. Rasulullah itu kerasan di rumah. Jadi kalau ada anak kita lebih kerasan di warung daripada di rumah, ada yang tidak baik. Harus ada yang dipertanyakan. kalau Ada kayak dipertanyakan. Itulah maksud saya apa? Noto lingkungan ini dari rumah. Noto tamannya, anggota keluarga itu ada taman-taman di rumah. Iya. Oh, Cak, nggak punya halaman. Ada vas-vas bunga, ada pot-pot. Pedulilah, pedulilah. Setiap benih, setiap rumput, bahkan setiap helai, ya, helai daun yang jatuh dan tumbuh itu bukan karena siapa-siapa kecuali karena kehendak Allah. Dan tatkala kita memungut pohon-pohon itu, saya ini kalau mau berangkat gitu, Iya. kemanapun, halaman saya tak sopok. Assalamualaikum, pohon-pohonku. Anu, ya, gitu. Paling tidak dia ini makhluk hidup. Jadi pohon itu makhluk hidup. Karena makhluk hidup sapalah. Dan menurut Al-Quran, setiap lembar daun itu sesungguhnya berzikir kepada Allah. Masya Allah. Kan berzikir, Iya. malu dong kalau Indah nggak zikir, jamaah Iya. tidak zikir. Jadi kenapa harus lebih nyaman di rumah daripada di warung? Karena di rumah kita bisa berzikir, menyapa pepohonan, menyapa rumput-rumput halaman kita, menyapa bunga-bunga kecil yang kita rawat di pot-pot bunga. Sederhana kan saya ngasih contoh ini. Iya, betul. Maka tatkala merawat itu pasti tanaman kita ini doakan, Indah ini ketemu jodohnya sing apik, Amin. mulia Gitu hidupnya, panjang. Duh, dia berdoa. Karena Iya, setiap betul, hari betul. bisa kita sirami, setiap hari kita sapa. Jangan dikira tanaman itu tidak mengerti kita. Meskipun Tanya. bahasanya beda ya. Kalau Tapi tumbuhannya bisa ngomong kayaknya kita yang takut ya Prof ya. Loh, kalau membaca Al-Quran sebenarnya kan dia berzikir. Iya, betul. Iya, berzikir. Dan itu dikomputerize. Kalau diterangkan di kampus ada itu. Jadi iya. bagaimana apa yang diucapkan. Jadi sampai kata-kata apa yang diucapkan setiap tanaman itu ada. Dan itu Al-Quran menjadi benar. Mereka selalu berzikir untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Coba Masya ini. Allah. Terus kita gak zikir, malu dong dengan term besi. Malu dengan pohon sukun, pohon sawo, pohon nanas. Ingat ya, nama-nama ini, nanas itu dari Qul A'udzu birabbin nas. Para wali memberi nama untuk itu nanas. Sawu sufufakum fa'i wa tawsyi'ata fidzulun. Jadi sawu sufufakum. Jadi ayo rapatkan barisan. Untuk itu kodenya sawo. Cara Jawanya sawo. Jadi tanaman sawo diberi nama wali itu dari keagamaan kita, gitu loh ya. Kayak gitu. Sawo, sukun, kan gitu itu. Kemudian sampai pada nanas, wis banyak lah, banyak Masya tanaman-tanaman Allah. kita ini. Ya, Ini- loh gini kenapa nggak kita rawat? Kenapa nggak kita muliakan? Begitu Iya, anakku. kayak gitu. Ya. Wah, ini akan menjadi pelajaran yang penting ya, apalagi yang masih Gen Z nih ya baru tahu. SMA ini. Ternyata ya, kalau misalnya kita melihat tanaman tuh bukan hanya sekedar tanaman aja, tapi kalau tanaman aja berzikir ya kepada Allah, kenapa kita tidak? Nah, itu Masya menjadi salah satu gagasan dari MUI ya, MUI, terutama ya, MUI kita. Jawa Timur dengan adanya LPLH SDA ini yang insya Allah menjadi gebrakan ya Prof ya, Insya luar Allah, biasa. gitu. Oke,
Ini masih penasaran ya jamaah kopdar, kayaknya sudah makin wah kok Profesor Jojo ini banyak ya ilmunya. Wah, kita masih akan berbincang-bincang ya Prof ya. Kita masih akan terus membahas bagaimana sih terkait dengan pilkada dan kepemimpinan ekologis. Wah, jamaah kopdar ini sudah siap. Kalau tadi di segmen berikutnya udah bikin kopi, kayaknya sekarang udah bikin cemilannya kayaknya Prof ya. Karena obrolannya semakin asik ya, kayak wah ternyata ingat sukun tadi, goreng sukun, iya langsung kayak wah sukun, langsung nih. iya. Ini harus ada camilannya nih sambil ngobrol bareng Profesor Jojo di sore hari ini. Nah, tadi kalau misalnya kita mikir pilkada itu hanya sekedar politik-politik aja, hanya sekedar kekuasaan aja. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi dengan politik yang ramah lingkungan, emang bisa nggak sih Prof kalau kayak gitu? Iya, gimana Prof kalau kayak gitu Prof? Pilkada itu kan keputusan politik. Oh iya. Jadi untuk itu jamaah Kopi Darmo tidak boleh alergi politik. Oh, kayak gitu ya Prof. Ya? Karena milih kekuasaan itu politik. Milih wali kota ya politik, milih bupati ya politik, dan KPU itu juga politik. Iya. Maka ramah lingkungan atau tidak tergantung keputusan politik. Contoh, ini contoh. Gitu. Apa ada sekarang ini satu rumah yang tidak punya HP? Wah, ini. Nggak sederhana tuh ini. Sudah bisa kita pastikan sepertinya ada semua kayaknya Prof ya. Indah aja luruh HP ini paling. Ya, 2 HP, ibu itu entah berapa itu HP-nya itu. Ini punya HP, semua mesti punya HP. Iya, betul. Dari HP itulah era digital hari ini. Semua, bahkan dompet nggak pegang dompet tapi pokok bawa HP semua bisa aman. Yang penting bisa cashless, nah kayak gitu ya. Toh. Coba kalau KPU-nya itu pakai aturan gini, para calon tidak perlu nyetak gambarnya di plastik-plastik. Cukup kami sediakan aplikasi pemilu untuk kampanye, untuk mempromosikan saudara. Di seluruh nomor WA kerjasama dengan Kominfo, kerjasama dengan provider, kata sebut no provider karena iklan di sini. Iya gitu. betul Bro. Paham aku provider kerjasama nomor HP, semua kan punya ini negara. Iya betul. Loh, kalau KPU kan ini tidak nyabotase, tidak hacker. Iya, bukan. Ya, apalagi data resmi ya, database-nya ada. Nomor HP kan tercatat, ada NIK-nya, semua ditulis. Oh, ini pemilih Surabaya sekian. Coba, KPU tinggal, oh siapa yang mencalonkan ini? Ini si Fulan, ini si Fulus, kan gitu. Nyalon. Gambarnya disediakan. Kan tinggal disebarkan, loh, tanpa mengganggu pandangan keindahan kota kan. Iya, betul. Banner-banner nggak perlu ada, plastik-plastik yang tadi tidak pakai ada. Orang cukup dengan kampanye digital karena setiap orang punya HP. Iya. Sekarang ini intinya yang belum punya HP itu yang baru di kandungan deh. Kadang-kadang yang lain aja sudah dipegangi kok. Betul. Gitu ya. Nah, karena begitu maka coba ada keputusan politik bahwa pilkada ini kita tidak pakai gambar plastik, misalnya tuh. Tidak pakai alat peraga yang tidak pakai alat peraga seperti gitu biasanya. Ya. Bikin sumpah, ya toh. Kota ini kayaknya wah kayak apa ngono ya. Akhirnya apa? Kalau itu yang terjadi, berarti estetika kota terjaga. Ya, itu. Estetika kota terjaga, keindahannya ada. Akhirnya apa? Setiap orang terpromosikan nanti itu. Jadi urusan begini kan ramah lingkungan toh ini. Wong sudah ada data digital, gitu loh. Atau begini, oke. Karena tidak semua orang dengan HP itu akrab. Iya. Satu kampung perlu satu gambar bersama yang disediakan oleh KPU. Di situ para calon, misalnya ada 3 calon, semua tergambar di situ. Dan setelah pemilu berlangsung selesai, gambar ini diambil oleh KPU dengan kerjasama dengan misalnya koperasi pemulung. Koperasi pemulung yang diajarkan di situ nanti agar mendaur ulang ya gambar-gambar ini misalnya menjadi tas atau menjadi energi lain alternatif. Plastik ini bisa dimodifikasi menjadi BBM.
bahan bakar minyak. Bisa, di Jawa Timur ini bisa. Kelompok-kelompok saya dulu sejak 2010 kita sudah diresmikan oleh Pak Dekarwo, Gubernur, bahkan Wakil Presiden, Pak Budiono saat itu meresmikan organisasi-organisasi yang bisa mengelola plastik jadi minyak. Wah, ini akan Bahkan menjadi... dipakai motor, dipakai mobil, dipakai diesel. Coba di Jawa Timur itu akeh sing iso. Potensinya besar ya, Prof ya. Iya, gitu loh. Jadi coba dengan keputusan politik ternyata bisa mestinya urusan ramah lingkungan gitu loh, Nak Indah, ya toh? Iya. Wah, keren sekali. Itu kalau misalnya saya teringat ada beberapa di negara besar juga, Prof, seperti Korea dan Cina. Itu kalau misalnya kampanye memang sudah ada dipusatkan di satu titik saja. Jadi tidak mengganggu estetika kota. Terus habis itu kampanye juga lebih terorganisasi, ya, terorganisir. Jadi lebih rapi ya. 9 ya. Iya, wah. Ya, kalau misalnya tadi menjadi ide yang bagus sepertinya, Prof ya. Kalau misalnya kampanye dilakukan secara digital ya, tidak ada atau yang tadi yang non digital, tapi kemudian kerjasama dengan asosiasi pemulung akan dikelola, kan gitu, akan dikelola. Jadi kampanye jalan, pemulung dapat pekerjaan, lingkungan terselamatkan, gitu. Jadi itu ya. kampanye mau pakai ada bersolawat, beristighosa itu penting. Doanya ada, tapi juga rombong bakso bisa ada, tahu tek ada, ekonomi masyarakat UMKM jalan. Tetapi bagaimana ini ramah lingkungan kan gitu. Gitu loh seperti ya. itu ya, wah. Sebenarnya bisa sekali gitu. Ya. Kalau misalnya mungkin dari Jamaah Kopdar, wah kayaknya untuk menjadi tim sesnya Profesor Jojo ini bisa ini sepertinya. Iya, wah. Tapi kalau misalnya ngomongin soal aspek-aspek tadi, selain dari bentuk kampanyenya, terus habis itu ada juga tokohnya itu harus ramah lingkungan. Kira-kira apa lagi, Prof, yang harus diperhatikan? Ya nanti sebagai ramah lingkungan visi-misinya ini itu kan paling penting. Mau dibawa kemana keluarga, mau dibawa kemana kota ini, mau dibawa kemana kabupaten, wilayah di mana panjenengan akan menghadapi pemilu ini. Iya. Jadi pemimpin itu sudah punya satu gagasan bahwa saya ingin misalnya memakmurkan rakyat saya. Saya ingin mensejahterakan rakyat saya, misal gitu. Itu kan ada cita-cita di situ. Betapa penting seorang pemimpin membawa satu perubahan. Untuk itu sholat itu ono imame. Imame nekuk, melok rukuk, melok sujud. Jadi sebenarnya rakyat itu seperti jamaah. Gitu. Untuk itu jangan salah pilih imam. Gitu ya, wah luar biasa. Berarti jangan sampai salah pilih kepalanya. Kalau nanti juga nggak mau ngikutin yang salah-salahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Jamaah Kopdar nanti setelah ini, wah ternyata ada satu aspek penting lagi yang harus dipilih ketika pilkada nanti adalah pilihlah pemimpin-pemimpin yang ramah lingkungan. Karena ternyata kepala daerah itu juga menentukan bagaimana lingkungan di kota ini. Oke, pemirsa ya, Jamaah Kopdar sudah habis, gimana cemilannya di rumah sudah habis ya? Goreng lagi. Ya, goreng lagi ya. Masya Allah ya. Ini kita masih kembali dengan Profesor Jojo ya tentunya. Tadi kita udah bahas banyak nih Prof tentang pilkada dan kepemimpinan ekologis ya, kepemimpinan atau mungkin pilkada yang ramah lingkungan yang ternyata masih sering ini ya, sering kita lupakan ya, ternyata lingkungan itu sepenting itu. Mungkin bisa dong dari Profesor Jojo memberikan pesan-pesannya ya untuk Jamaah Kopdar, mungkin bisa lebih melek terkait dengan ramah lingkungan ini, Prof. Silakan. Iya, karena kamu tidur di situ ya. Jadi Jamaah Kopi Darmo, coba kita renungkan sejak tadi ya. Kenapa tidak boleh salah milih pemimpin? Imam sholat saja ada syarat-syaratnya yang membedakan dengan para jamaah. Iya. Jadi kalau jamaah itu semua orang bisa jadi jamaah. Betul. Tapi tidak semua orang untuk bisa jadi imam, untuk imam sholat kita. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Gitu dah. Untuk itu namanya pemimpin ini pasti ada kriterianya. Meskipun setiap orang sesungguhnya harus memimpin dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi kita semua ini sebenarnya pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kan gitu.
Dulu kamu ini di dunia sambil menikmati TV 9, nonton itu, sudah nyiram tanaman dah. Oh, kamu ini pakai hidupmu itu ngurung burung dah. Wong kehidupan burung itu seneng berliar-liaran gitu. Apakah kalian sudah nanam tanaman untuk kebutuhan hidupmu? Setiap orang, nah Indah, itu butuh berapa liter oksigen? Coba pernah kita pikir enggak? Berapa ya oksigen yang kita hirup setiap hari itu? Ini kadang terlupakan Prof ya. Iya, kita selama ini nggak mikir bahwa kalau kena COVID itu baru mikir. Nah iya. Bagaimana Kan harus tubuh beli oksigen, beli tabung oksigen dan sebagainya. Padahal coba hari-hari ini Allah memberi kemurahan, kita diberi melimpah-limpah rezeki yang berupa oksigen. Jangan dikira oksigen yang bisa kita hirup ini tidak rezeki. Ini rezeki yang luar biasa. Dikirim melalui debur ombak di samudra, melalui tanaman-tanaman kita. Setiap lembar daun pohon itu sesungguhnya adalah pabrik oksigen kita. Dan kita butuh mulai dari kebutuhan 24 liter per hari sampai 62 liter per hari loh. Kalau kalau 1 liter itu harga oksigen piro iki saiki? Iya, sudah beratus-ratus ribu itu, Prof. Kalau 100.000 saja misalnya, 100.000 per liter misal, kali 62, pirang yuto itu. Iya, pirang yuto. Jadi betapa kaya kita ini. Dan satu orang itu butuh yang 60 liter tadi, itu 5 pohon. Untuk itu di rumah itu paling tidak ada 5 pohon untuk 1 orang. Untuk itu saya sederhana biasanya tanya pada jamaah ini, dihitung sekarang. Indah, di rumahmu berapa orang, Nak? Nah, misal 5 Misal, gitu ya, berarti 5 kali 5, 25 pohon yang dibutuhkan. Seperti itu. Kalau belum 25 berarti punya hutang. Hutang ekologi namanya. Hutang kepada alam, hutang kepada lingkungan kita. Yuk kita bayar hutang itu. Caranya gimana membayarnya? Gampang. Apakah Anda pas ulang tahun? Lapo mikir ulang tahun, sibuk-sibuk urusan dok resto. Iya. Yo, boleh juga, boleh, bukan dilarang, tapi jangan lupa usiamu berapa ini nanti. Nah, kita hitung berapa ini, Prof? Ya, berapa? langsung disebut 20 misalnya Prof. 20. Tanam pohon sebanyak 20 pohon. Oh, kayak gitu. Coba, Prof, ya? tatkala Langsung, Anda ya? nanti tanam pohon 20 dan setiap 1 pohon itu, kata hadis Rasul ini, itu akan dilipat gandakan nanti itu menjadi 70.000 pohon di akhirat itu. Jadi 7 pohon, 20 pohon, 1 pohon dilipat gandakan oleh Allah. Dan pohon ini kalau tumbuh menghasilkan oksigen, oksigennya itu kamu hirup, dihirup di studio ini. Berarti Ananda nanti sudah bersedekah tanpa tahu tangan kanan tangan kiri. Jadi orang yang tanam pohon itu sesungguhnya sudah bersedekah oksigen dan itu pasti sudah beramal. Masya Allah. Jadi kalau ada ajaran keagamaan kita ngomong kalau bersedekah itu, kalau tangan kanan menyerahkan, tangan kiri nggak tahu, paling nyaman apa? Sedekah tanam pohon. Pas apa? Pas ulang tahun. Loh kan setahun sekali, bapaknya tidak ulang setiap tahun hari, gitu, ya. coba. Kalau ulang tahunnya itu ada eco family gathering. Jadi green family, ini keluarga yang ramah lingkungan. Coba tiap ulang tahun tanam. Insya Allah saya sendiri karena ngomong begini ini kan menerapkan gitu. Jadi sudah memberikan tips and trick ini ya ke jamaah kalau spesial berarti. Kalau dicek temen tak Prof, temen tahu ke rumah saja. Iya. Ya Pak ya, ke rumah saja tuh. Ke rumah cek semuanya gimana pohon-pohon. Kemudian inilah maksud saya apa? Yuk dari segi yang terkecil untuk mewujudkan pilkada yang ramah lingkungan, pemimpin yang ekologi, lihatlah mulai sekarang ini TV 9 dengan program MUI ini untuk menyuarakan terus, yuk kita memuliakan bumi Allah.
Masya Allah. Gitu. Terima kasih banyak Ya. Profesor Dr. Haji Suparto Wijaya SHM HUM selaku Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Jawa Timur. Atau kita tidak boleh lupa ya nama panggungnya Profesor Jojo. Terima kasih banyak ya Prof ya. Tadi berarti kita banyak belajar kalau ternyata sekalipun pilkada itu kita memilih orang lain sebagai pemimpin, tapi kita harus ingat ternyata diri kita sendiri juga sebagai pemimpin untuk keluarga kita dan juga untuk diri sendiri. Jadi jangan lupa tadi tips and triknya ya jamaah kopdar, jangan lupa setelah ini langsung berbondong-bondong beli satu tanaman ya minimal ya, satu tanaman dicicil satu dulu, coba dirawat terus nanti mulai banyak lagi seperti itu ya jamaah kopdar. Jangan lupa kita juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jamaah kopdar yang sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saksikan juga Kopi Darmo di episode-episode yang berikutnya. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.